Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya cintai, para mahasiswa teknik elektro, kelas antena dan array. Ya, hari ini kita melengkapi pembahasan tentang tipe antena. Yang minggu lalu, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu kita membahas tentang antena kawat. Ya, antena kawat. Antena dipol, antena Yagi itu terbuat dari kawat yang dibuat sangat sederhana. Kemudian 2 minggu, 3 minggu, 2 minggu atau seminggu lalu kita bahas antena yang terbuat dari waveguide dan dilengkapi dengan reflektor. Ya, minggu lalu kita membahas antena reflektor parabola yang memiliki keunikan yang luar biasa, mampu mengkonsentrasikan energinya secara sangat fokus, ya, sehingga antena reflektor parabola itu menjadi salah satu antena yang masuk ke dalam tipe high gain. Hari ini kita lengkapi dengan tipe ketiga. Jadi kalau kita belajar antena, kita sebelumnya belajar saluran transmisi biasanya. Jadi ada tipe ketiga dari saluran transmisi di frekuensi radio, frekuensi gelombang mikro, yaitu microstrip, ya, microstrip atau terbuat dari PCB. Nah, hari ini saya akan membahas bagaimana dari antena, dari microstrip line, ya, dari saluran transmisi microstrip, kita bisa menciptakan microstrip yang mampu melepaskan gelombang ke udara, jadi menjadi antena. Jadi hari ini kita mulai adanya saluran transmisi atau pemandu gelombang microstrip yang terbuat dari PCB. Ya, Anda punya PCB, ya, Anda sering melihat PCB ini, salah satu teknologi filter menggunakan PCB. Ini filter semuanya. Jadi kalau pakai microstrip itu kita tinggal cetak, kita bilangnya gitu kan, ya. Tentu kita modelkan dulu di komputer, ya, di atas kertas dulu, kemudian komputer kita simulasikan berhari-hari, berminggu-minggu. Setelah komputer bilang cocok, bagus, masuk sesuai dengan spek, maka kita akan fabrikasi. Ini contoh fabrikasi berbagai macam filter, ya. Yang ini filter namanya filter hairpin. Kalau ini filter low pass dengan shub. Kalau ini filter band pass tipe coupled line. Jadi ini tergandeng nih. Ini tergandeng. Ternyata benda seperti ini jadi band pass filter. Ya, band pass filter itu berarti menolak frekuensi rendah, menolak frekuensi tinggi, tapi meloloskan frekuensi yang tengah-tengah. Biasanya ada di sini, ini mungkin kelihatannya 1,7, ya. 1,7 giga. Kalau ini low pass filter, low pass itu berarti meloloskan frekuensi rendah. Nah, biasanya dituliskan frekuensi batasnya ini 1,9 giga misalnya, maka di bawah 1,9 diloloskan, di atas itu ditolak. Ini juga band pass filter, ya, tipe hairpin 1,69 masih kelihatan di sini, ya. Kalau ini namanya, kalau saya bilangnya ini penggabung, ya, penggabung. Ini coupler sebetulnya, ya, tapi penggabung. Saya bilangnya penggabung, ya. Kalau Anda lihat di sini ada 4 konektor, ya. Ada 4 port, kita bilangnya ada 4 gerbang. Gerbang pada rangkaian gelombang mikro itu adalah tempat masuk dan keluar gelombang. Ya, tapi seringkali ada tempat-tempat yang hanya masuk saja, tempat-tempat yang hanya keluar saja. Nah, di sini itu kalau Anda lihat ada tulisan in, ya. Ada tulisan in, berarti kita bisa memasukkan gelombang kemari. V1, V2 gitu, gelombang pertama, gelombang kedua.
Nah, nanti dia akan masuk, dia akan entah ngapain di sini, dia juga akan entah ngapain di sini. Nah, kalau kita tarik di sini sebagai gerbang keluaran, maka ya sesuai simbolnya ya, maka yang keluar di sini adalah V1 ditambah V2. Jadi kalau Anda punya sinyal 1, sinyal 2, Anda tarik di sini, maka Anda akan dapati V1 tambah V2. Tapi kalau Anda tarik di sini, ini V1 dikurang V2. Ya. Jadi benda seperti ini tuh mampu berbuat seperti itu. Nah, kalau yang ini kanan atas, ini namanya bidirectional coupler atau coupler aja juga bisa ya. Ini ada 4 port juga. Ini port input ya, masih kelihatan di sini tulisan in. Ini port output, ada out-nya. Nah, jadi coupler seperti ini dipakai untuk mengukur ya, untuk bukan untuk mengukur sebetulnya, untuk menggandeng gelombang supaya bisa diukur tanpa merusak alat ukur. Ya. Jadi gelombang di sini masuk 100 watt misalnya, akan keluar ke sana 100 watt. Atau 1000 watt, keluar 1000 watt. Nah, tidak mungkin kita mengukur sebesar itu 1000 watt. Maka ada sebagian yang digandengkan kemari. Jadi dikirim 1000 watt, ya, maka akan tergandengkan kemari misalnya. Maaf terlambat. Yuk, tergandeng misalnya 0,1% atau 1%, berapapun lah, tergantung kegunaannya. Maka yang 1000 watt ini tadi akan dialihkan kemari, mungkin katakanlah 5 watt atau 1 watt, maka ke sana mayoritas yang akan dipancarkan ke udara. Nah, ini yang diukur. Ya, kalau seandainya diukur sekian, oh berarti gelombang yang lewat ini sesuai sama yang kita harapkan. Ini terjadi pada ketika pemancarnya itu mancar, ketika pemancarnya itu on, dan itu harus selalu bisa diukur. Ya, ini tekniknya begitu. Jadi ketika ada pemancaran, kita tahu oh yang dipancarkan itu powernya 1000 watt. Dengan cara apa? Dengan cara dicuplik, disampling. Sebagian kecilnya diukur. Ya. Jadi benda seperti ini namanya coupler. Ya. Kelima-limanya terbuat dari PCB. Ya, jadi di gelombang mikro itu biasa kita dengan bantuan PCB ya, bisa membuat katakanlah sistem atau komponen. Begitu juga halnya dengan antena. Ya, saya balik ke slide sebelumnya tadi. Jadi antena adalah merupakan evolusi. Antena microstrip adalah evolusi dari pemandu gelombang atau saluran transmisi microstrip. Dan kita tahu bahwa PCB yang berbentuk microstrip itu mempunyai sifat low profile, kecil, tipis, ya. Beda dengan yang kemarin kita bahas. Kemudian mudah dan murah untuk diproduksi secara massal. Ya, bagi teman-teman yang biasa bikin rangkaian dengan PCB itu tinggal pakai sablon, dicetak, ya, di etching, dan bisa kita bikin dalam jumlah banyak. Jadi itu yang bikin nanti harganya murah. Ketika dijual murah sehingga banyak yang beli. Ya, jadi itu prinsip dari pemandu gelombang microstrip yang mana nanti kita akan jadikan antena. Ya. Jadi antena microstrip ya sama juga seperti rangkaian microstrip secara umum. Ini PCB-nya, ya, PCB-nya ini terdiri dari substrate-nya, ya, substrate-nya ini dielectric, ya, dielectric. Dia pemisah metal yang ada di atas dan metal yang ada di bawah. Metal yang ada di bawah ini disebut juga grounding, metalisasi bawah. Biasanya full metal, ya, walaupun tidak menutup kemungkinan ada DGS dan lain sebagainya, ada bolong-bolongnya juga, ya. Tapi secara umum yang bawah ini namanya ground. Sedangkan yang atas, metal atas itulah patch-nya atau sesuatu yang kita harapkan nanti menghasilkan pemancaran. Ya, jadi cerita dari microstrip seperti itu, keuntungannya juga sama, mudah dibuat, murah, low profile, tapi ada mungkin bukan kekurangan kali ya,
Tapi ada sifat lain yang seringkali mengganggu kita, yaitu gainnya kecil. Gainnya 6 dB. Tapi sekali lagi ya, gain besar kecil itu bukan hebat, bukan kurang hebat, tergantung pemakaian. Kemudian bandwidth-nya juga kecil, dan yang tidak kalah penting adalah daya yang bisa kita lewatkan itu kecil. Kalau Anda punya waveguide, itu Anda bisa drive dia sampai, barangkali sampai megawatt. Ya, kalau PCB Anda drive sampai beberapa ribu watt, mungkin kebakar. Ya. Di kekurangannya ini. Tapi tendensi zaman sekarang, kalau kalian lihat juga di beberapa tempat, tendensinya itu maunya yang hemat energi. Ya, kalau bisa powernya rendah aja, green communication. Itu salah satu juga kenapa kita pindah ke TV digital. Ya, karena TV digital pemancarnya memiliki power yang lebih rendah dibandingkan TV analog. Ya. Jadi ini filosofi bagaimana kita mau ke antena microstrip. Nah, kita akan ke model analisanya. Nanti kita akan rancang dan selanjutnya ya. Nanti di akhir perkuliahan juga saya akan buka HFSS. Saya akan tunjukin 1-2 contoh perancangan. Oke. Jadi kalau Anda punya microstrip yang seperti ini nih, ya, microstrip itu terdiri dari sebuah PCB dengan ketebalan tertentu. Ya, ketebalannya ini H kita bilang, H. Ini biasanya given, kita beli. Ya, kita tidak bisa mengubah tebalnya mau segini-segini, ya kita beli, kita pesan. Saya mau PCB yang tebalnya 1 mili. Jadi cari, kalau nggak ada jangan. Kalau nggak ada jangan rancang yang 1 mili. Saya mau PCB yang, jadi tanya dulu, lihat dulu di lapangan, di vendor, di penjualnya. Mereka itu punya PCB tebalnya yang berapa aja sih? Oh, ada yang 0,51, ada mili. Ada yang tebalnya di atas 2 mili, ada. Ada yang tebalnya mungkin 0,1 mili, ada. Jadi itu given, sama seperti halnya jenis materialnya. Ini given, epsilon R. Ya, epsilon R itu ya sudah, ikutin aja yang diberikan oleh vendor. Ya, kita nggak bisa bilang, saya mau epsilon R-nya yang sekian-sekian. Ya dicari, kalau ada syukur, kalau nggak ada, jangan dipakai. Ya, jadi ketika kita merancang pun ada restriction-nya. Ada, ya kita harus survei pasar dulu istilahnya. Barangkali juga mungkin ada, tetapi mungkin susah dicari, ya jangan digunakan. Harganya mahal, ya jangan digunakan. Jadi kita harus cari tahu apa yang kita rancang harus bisa kita bikin. Karena kalau cuma bisa dirancang aja di komputer, di atas kertas, nggak bisa dibikin, nggak ada gunanya. Ya. Nah, kemudian yang bisa kita setting, yang bisa kita rancang adalah panjang dan lebar. Ya, jadi di sini digambarkan ya, panjangnya ini katakanlah, lebarnya ini, panjangnya lebar. Nah, lebarnya ini akan menentukan impedansi gelombang dia. Ya, jadi kalian belajar di saluran transmisi ada impedansi gelombang atau impedansi karakteristik ya. Itu kadang-kadang dipertukarkan. Sebenarnya lebih tepat namanya impedansi karakteristik. Dialah yang mengkarakteristikkan itu strip line. Dan biasanya pada frekuensi radio, pada frekuensi gelombang mikro, kita dominan menggunakan impedansi karakteristik sama dengan 50 ohm. Kenapa demikian? Karena itulah impedansi yang optimal untuk pemancaran dan penerimaan. Makanya hampir semua standar alat ukur, standar konektor, standar absorber, standar macam-macam lainnya itu distandarkan dengan angka 50 ohm. Ya. Kenapa 50 ohm? Itu tadi, karena menurut penelitian, menurut analisa, dia yang paling pas untuk transceiver, pemancar dan penerima. Nah, itu ditentukan oleh W. Jadi kalau kita punya substratnya epsilon R sekian, tebalnya sekian, W-nya sekian, maka pasti impedansi karakteristiknya sekian ohm. Ya. Atau kita dibalik, saya mau 50 ohm nih Pak, gimana cara ngitungnya? Cara mendapatkan W-nya, ada perhitungannya. Ya. Kemudian L. L ini kaitannya dengan apa? L ini kaitannya dengan pergeseran fasa. Jadi kalau ini kalian memiliki inputan di sini, outputan di sini, maka gelombang yang input masuk dan keluar ke sana, itu akan berubah fasanya tergantung dari L. Pentingkah itu? Penting. Karena gelombang ketika ketemu dengan gelombang lainnya,
itu dia akan saling menjumlahkan dan saling mengurangi tergantung dari fasanya. Ya, oke. Jadi ini yang jadi basic dari antena microstrip, ya paling dasar seperti ini. Ya pengembangannya nanti akan beraneka ragam sesuai dengan kreativitas dan inovasi dari para ilmuwannya, para insinyurnya. Nah, struktur microstrip kalau kalian bandingkan dengan dua tipe yang kemarin saya sebut, atau dengan tipe-tipe saluran transmisi yang kita kenal, adalah struktur yang kompleks. Ya. Kenapa kompleks? Karena melibatkan 3 material secara di tempat yang sama, yaitu metal, ya ini ada metalnya, ada substratnya, ini dia substratnya, dan ada udara. Ya. Jadi walaupun kelihatannya aman-aman saja, wujudnya indah, bagus, terlihat seperti jinak, tapi sebetulnya microstrip ini adalah struktur elektromagnetik yang sangat kompleks. Tidak bisa kita solusikan dengan mudah. Oleh sebab itu, para insinyur memperkenalkan metode-metode, ya, metodenya untuk supaya gampang hitungnya. Itu tujuan itu. Insinyur itu prinsip kerjanya kalau bisa gampang jangan dipersulit. Kalau bisa yang mudah. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara mudah, jangan dengan cara sulit. Kenapa kok ada cara yang sulit? Karena cara yang mudah tidak bisa. Ya, jadi dipakailah cara yang lebih menantang atau model yang lebih baik. Ya. Nah, ini dipakai model. Modelnya sederhana aja. Ya. Gara-gara ada udara di sini, gelombangnya ini jadi patah-patah. Ya. Karena ketemu dengan interface udara dan substrat, maka gelombang di sini akan mengalami patah, ya, sesuai dengan hukum yang ada di teori medan elektromagnetika. Ya. Jadi boundary condition-nya begitu. Nah, ini karena di atas epsilon R-nya 1 udara, di bawah epsilon R-nya adalah epsilon R dari substrat itu. Maka dibuatlah model oleh para insinyur. Gimana bisa nggak saya seolah-olah mendapatkan di sini pengganti udara dan substrat begini full isinya substrat, ya. Tetapi tetap masih ada stripnya di atas dengan jarak H dari ground. Nah, tetapi materialnya bukan epsilon R lagi dan juga bukan E0, bukan epsilon 0, tapi epsilon R efektif. Ya, itu yang didekati. Ya, sekitar tahun 70-an, 80-an, diperbaiki terus metodenya, modelnya, sehingga ini menjadi salah satu model yang dipakai, dan ada cara perhitungannya di sini, bisa dihitung, sehingga kalian bisa mendapati epsilon R efektif berapa, sehingga model ini dianggap mendekati struktur yang sebenarnya. Jadi para insinyur itu senang sekali begitu. Ya, kalian juga sebagai insinyur nanti, masalah di lapangan itu kita modelkan. Insinyur itu bikin jembatan, bikin gedung tinggi-tinggi, bikin stadion, ya, itu dimodelkan. Dan modelnya itu bisa kita hitung. Nanti kita harus tahu juga errornya berapa persen. Nah, itu jadi kita hidup dengan model. Nah, setelah kita tahu atau mampu menghitung epsilon R efektif, kita bisa menghitung impedansi karakteristiknya. Ya. Jadi impedansi karakteristiknya seperti ini, masukin aja, epsilon R-nya dimasukin, epsilon R efektif, F-nya sekian, masukin semua, dapatlah Z. Nah, ini caranya menghitung ZO. Atau misalnya saya ingin merancang, saya ingin merancang impedansi gelombangnya diinginkan memiliki 50 ohm. Ya, maka lebar stripnya berapa? Nah, rumusnya ini. Jadi kali masukin aja. Ln dari lambda 0 dibagi H akar epsilon dikurang 1 dikalikan ini. Dapatlah, ya. Dan bahkan Anda bisa nanti iseng-iseng, ya, itu ada softwarenya, ya. Softwarenya apa namanya, ya. Jadi ada software, ya, software itu langsung aja masukin saya pakai substrat tebalnya H sekian milimeter, saya punya epsilon R-nya sekian, maka W-nya harus berapa, itu udah disoftwarekan. Nggak perlu kita hitung-hitung satu-satu di sini, ya. Kalau kita hitung-hitung terus kan lama-lama bosan, ya. Jadi kita bisa mendapatkan hasilnya
dengan perhitungan yang sederhana seperti itu. Oke, nah ini salah satu model microstrip, ya, antena microstrip segi 4, ya, yang paling dasar. Jadi kalian punya antena itu modelnya bentuknya bisa macam-macam, bisa segi 4, bisa segi 3, lingkaran, elips, bisa bentuknya tidak beraturan. Seperti tadi yang saya katakan, tergantung inovasi, kreativitas, imajinasi, ya, dari perancangnya. Yang penting sekarang speknya terpenuhi tidak. Ya. Di kalian itu ketika merancang itu ada spek, dikasih tahu speknya berapa. Speknya itu katakanlah antena ini harus bekerja pada frekuensi sekian. Antena ini bekerja pada frekuensi itu, gainnya harus sekian. Nah, itu spek. Atau bahkan juga ada yang bilang antena ini harus bekerja pada frekuensi sekian, gainnya sekian, ukurannya harus sebesar ini. Atau ditambahin lagi, frekuensinya sekian, gainnya dapat harus sekian, ukurannya sekian, cost-nya harus tidak lebih dari segini. Itu spek. Jadi para insinyur itu selalu dapat semacam setumpuk aturan, katakanlah, yang diinginkan oleh teknis, ya, oleh teknis dan oleh perusahaan supaya bermanfaat, bisa dijual. Nah, dari situ muncul berbagai macam jenis antena, termasuk antena microstrip, ya. Tapi tentunya di sini yang paling mudah adalah antena microstrip segi 4. Ya, jadi segi 4 itu artinya kotak. Lebarnya W, panjangnya katakanlah LP, lebarnya WP, ya entah berapa, ini tentunya harus dirancang. Nah, kemudian ada konektornya nanti di sini, ada pengumpannya. Ya, nanti di sini akan ada konektor. Disinilah katakanlah kalau ini pemancar akan masuk sinyal. Kita akan koneksi ini nih ke pemancar, ya. Ujung pemancar itu namanya power amplifier. Inilah nanti. Atau kalau kalian cuma ingin ngukur aja pakai network analyzer VNA, maka di sini kita connect. Ya, jadi dibuat mudah, dipasanglah sebuah konektor. Ya, konektornya itu katakanlah konektor coax, ya, coax. Jadi lingkaran-lingkaran gini, ya. Kemudian di sini nanti ada semacam bautnya untuk ditempel. Ya. Ini adalah feed line. Feed line. Jadi lebarnya W, panjangnya L, ya, sehingga seringkali itu para insinyur memodelkan dengan sebuah rangkaian. Ya. Ini ada impedansi, admitansi, dan ini bisa dihitung. Tapi ya tidak terlalu sering lagi kita menghitung-hitung rangkaian seperti ini, ya. Biasanya kita kira-kira itu caranya gimana, ini kira-kira caranya. Ada rumus besarnya, ya, kita bilangnya this is the rule of thumb-nya. Aturan kasarnya begini. Jadi kalau kalian punya tuntutan, saya ingin memiliki antena yang bekerja pada frekuensi FR. Ini tadi, ya, FR. Ini tadi spesifikasinya. Saya mau antena ini bekerja pada frekuensi FR. Ini kira-kira lah. Misalnya frekuensinya berapa? Frekuensinya 2,45. Ya. Misalnya frekuensinya 2,45 giga. Nah, kemudian di sini ada C. C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ya. Ini kalau kalian bagi ini sekitar 12. Kemudian di sini ada faktor 2. Ya, berarti 2 kali. Oke, ya. Berarti kalau saya bagi nanti 6 cm. Kemudian di sini ada epsilon R efektif. Katakanlah biar gampang, 4. Ya. Berarti saya bagi 4 lagi, berarti ini L efektifnya itu sekitar 3 cm. Ya. Jadi kita kalau mau punya antena buat aplikasi WiFi, panjangnya itu sekitar 3 cm, kurang lebih segini. Ya. Sekali lagi itu tergantung dari epsilon R-nya. Ya, kalau epsilon R-nya lebih besar, Anda menggunakan material yang epsilon R atau permitivitasnya lebih besar, maka pasti lebih pendek. Ya,
Karena ini lebih besar, pasti L-nya lebih pendek. Nah, itu yang menarik. Jadi inilah indahnya kita memiliki beberapa aturan. The rule of thumb-nya ya. Jadi, indahnya begini. Kalau frekuensinya tinggi, membesar, maka ukurannya itu akan mengecil. Dari mana? Dari sini. Makin tinggi frekuensinya, ya, makin tinggi frekuensinya, makin besar F, maka L-nya makin kecil. Maka kayak begini. Yang kedua, makin besar epsilon R, maka makin kecil juga. Ya. Jadi gitu. Makin besar epsilon R yang dipakai, maka L-nya juga akan makin kecil. Kenapa sih maunya kecil-kecil lagi? Maunya kecil-kecil aja ya, karena memang makin kecil itu berarti miniaturisasi, kita bilang. Miniaturisasi. Jadi kita senang tuh benda yang kecil. Kalau kecil itu kan dia bisa ditaruh di mana-mana, nggak nyusahin. Dipasangnya juga gampang. Dan yang tidak kalah penting yang nanti minggu depan atau 2 minggu lagi, minggu depan kali ya. Itu kita akan membentuk antena array. Ya. Kita akan menggabungkan beberapa antena menjadi satu. Kalau ukuran antenanya sebuah saja sudah 1 meter, mau berapa meter kita gabung? Ya. Tapi kalau ukuran antenanya cuma 5 cm, 2 cm, 3 cm, kita bisa gabung beberapa. Ya, sehingga akan terbentuk array. Ya. Jadi kalian akan belajar apa sih gunanya array. Array itu gunanya pertama, gain-nya akan naik. Yang kedua, dia bisa apa yang tidak kalah penting, beamforming. Beamforming ini mengarahkan pancarannya sesuai yang kita inginkan. Ya sama seperti kita ngomong itu kita arahkan mulut kita itu ke pendengar. Nah, itu selama ini antena tidak begitu. Kirim aja kemana-mana, ketemu kok nanti. Yang ketiga, array itu bisa menghasilkan MIMO. Jadi MIMO itu bisa mempercepat data rate, mempertinggi data rate, mempercepat download dengan MIMO. Itu dengan array ya. Jadi miniaturisasi ini sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang populer ya. Oke. Jadi seperti ini antenanya akan kita bikin yang sederhana, antenanya terbuat dari segi 4 ya. Nah, itu juga ada beberapa metode analisa, saya singkat aja nunjukin metode analisa ini. Jadi kita kalau menganalisa itu ada pakai kertas ya, pakai rumus-rumus analitis. Ini kita melakukan analisa, kita hitung gitu. Zaman dulu pakai rumus begini, nanti ada rumusnya. Nah, zaman sekarang tentunya kita menggunakan software. Ya. Zaman sekarang kita udah males lah yang hitung-hitung pakai kalkulator. Yang kedua, jika kita menggunakan software bukan pakai kalkulator, maka kita bisa merancang yang lebih sulit. Ya. Kenapa yang lebih sulit kita rancang? Karena biasanya antena sederhana itu tidak bisa memenuhi spek yang kita inginkan. Speknya apa tadi? Frekuensinya sekian, gainnya sekian, ukurannya sekian, harganya sekian. Hampir tidak bisa dipenuhi. Tapi dengan kemampuan software yang tersedia, kita bisa melakukan optimasi. Kita bisa ngitung 100 kali, 1000 kali. Kita otomatisasi. Nanti komputer tinggal memberikan kita hasil. Ini loh hasil yang terbaik. Ya, maunya kita begitu. Ya, itu persis seperti yang dilakukan sekarang oleh teknik-teknik machine learning. Datanya banyak sekali. Manusia nggak sanggup. Yang sanggup komputer. Komputer yang mengambil keputusan memberikan ke kita. Ya, jadi ini salah satu metode, ya, metode KVT. Ya, metode KVT ini ada matematiknya. Ya, KVT itu lebih ke arah rongga. Ini ada rongga. Nah, tapi rongganya atas metal, bawah metal, jadi nggak dianggap. Yang dianggap depan, belakang, kiri, kanan. Jadi ada 4 aja yang dipakai. Ya. Nah, dari 4 ini muncullah perhitungan. Ya, saya tidak hitung secara detail, ada di modul. Kalau mau dilihat, nah tiba-tiba kita dapatin hasilnya di sini nih. Nah, kita dapatin hasil, inilah medan listriknya. Ya. Nah, tinggal kita masukin W-nya berapa, kemudian Y-nya berapa, Y-nya ada di mana gitu, nanti dicari ya. Kemudian Z-nya, X-nya juga ada di mana.
Frekuensinya berapa? Nih frekuensi itu ada di K di sini. Nah, K itu 2pi per lambda. Nah, sorry. 2pi per lambda. Jadi frekuensi itu nempel di K sini. Ini jarak ya. Jadi kalau kita bisa mendapati itu, maka kita bisa menghitung diagram radiasinya. Ya, ini diagram radiasi dari antena microstrip. Nah, beda dengan antena horn kemarin atau antena reflektor. Antena microstrip itu gennya kecil, ya, gennya kecil, gen kecil. Gen kecil. Antena microstrip gennya kecil. Gennya kecil itu ditandai dengan pemancarannya menyebar, ya. Jadi tolong diingat, kalau kita udah lulus mata kuliah antena dan array, kita mesti tahu antena itu kalau gennya besar apa sih artinya? Oh, penguatannya besar, itu salah, ya. Tidak ada kaitannya sama penguatan. Kalau amplifier iya. Kalau amplifier itu gennya tuh penguatan, tapi kalau antena pemfokusan. Ya. Jadi kalau ada antena gennya besar itu berapa? 25 dBi, itu besar. Berarti antenanya memfokuskan energi yang dipancarkan. Tetapi kalau gennya kecil, kayak benda ini, antena microstrip, gennya kecil, berarti ya antenanya nih. Berarti dia itu mancarnya tidak fokus, banyak arah. Berarti gennya kecil. Nah, itu ditandai dengan lebar beam. Ini kita bilangnya beam width. Ya, saya pernah mendefinisikan beam width. Biasa kalau siang-siang ada pesan sponsor lewat, jadi mohon maaf ya. Ya, saya pernah mendefinisikan beam width. Jadi kalau kita lihat beam width, kalian lihat dulu maksimalnya di mana. Oh, maksimalnya di sini nih. Oke ya. Maksimalnya ketika tetanya itu sama dengan 0. Berarti antenanya mancar ke arah teta sama dengan 0 maksimal. Ini disebut juga main beam, pancaran utama. Ya. Oke. Nah, menjauh dari situ, ya, katakanlah pancaran utamanya ke depan. Ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, itu pasti sinyalnya drop. Itu logis, karena di sini pancaran utama. Nah, seberapa cepat dia drop? Ternyata kalau kita lihat di sini ya, yang biru lebih cepat drop ya, lebih cepat drop ya. Nah, kita batasannya itu selalu 3 dB di bawah maksimum. Ini 3 dB ini. Artinya dayanya sudah turun setengah. Ya, itu kesepakatan internasional. Industri bilang gitu. Akademisi industri sepakat ketika drop sejauh 3 dB atau dayanya jadi setengah, kita anggap dia tidak lagi efektif bekerja, ya. Jadi yang biru ini sampai di sini efektifnya, sampai di sini. Makanya lebarnya ini disebut beam width, ya. Beam width untuk yang biru. Yang biru itu apa? Yang biru itu polarisasi theta. Ya, theta itu tergantung Anda letakkan ke sini atau kemari, ya. Salah satunya lah, yang diatur. Sedangkan yang merah itu lebih lebar. Ini beam width untuk yang merah. Walaupun lebih lebar, ya tidak terlalu beda jauh. Intinya kalau kalian lihat di sini, dia itu memiliki, katakanlah, ini 60 lah ya. 60 derajat. Ke kiri, ke kanan, masing-masing 30. Kalau ini mungkin 45, 90. Ya, ini adalah beam width-nya. Beam width-nya itu selebar itu. Kalau kalian bikin antena horn, dia lebih cepat, lebih tipis, ya. Turunnya lebih cepat kemana. Itu berarti gain-nya bisa. Nah, ini saya rancang tadi ya seperti itu. L-nya lambda per 2, W-nya lambda per 5, kemudian H-nya sekian, dapatlah gambar ini. Nah, secara umum beam width-nya itu bisa dihitung juga ya, karena kita bisa hitung. Nah, ini dihitung hasilnya 58 ya, tadi kira-kira ya saya tulisnya 60, ini 58. Kemudian untuk yang horizontal atau untuk yang V tadi saya sebut 90 derajat ya, ini hasil yang lebih eksaknya sekitar 83 derajat.
Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya mau bikin lebih kecil lagi gimana supaya lebih fokus? Ya diperbesar ininya, L-nya diperbesar, W-nya diperbesar. Atau Anda buatkan array sehingga dia melebar, memanjang sehingga jadi antena yang lebih fokus. Oke. Ya, jadi nah, samping itu kita bisa menghitung gainnya, ya. Ini gainnya bisa dihitung, ini gainnya bisa kita dapatkan tergantung nih W-nya berapa. Nah, W-nya lambda per 2. W-nya 0,2 lambda, maka yang kita ambil yang ini rumusnya, ya tinggal dimasukkan. Ternyata bisa kita dapatkan gainnya atau direktivitasnya itu sekitar 8 ya, 7,78 dBi. Memang ya sekitar segitulah microstrip ya kalau seandainya microstripnya single. Dan diagram radiasinya juga bisa kita lihat di sini. Diagram radiasinya ini ada 3 hasil ya. Hasil dengan metode cavity dengan yang coret-coretan tadi, kemudian dengan software ini yang putus-putus ya, yang software itu yang ini nih. Ya saya merahin ini yang software. Yang software. Ya kalau di sini ya. Dan yang garis solid line itu hasil pengukuran. Ya oke lah. Kurang lebih mirip-mirip hasil pengukuran ya dengan hasil software, dengan hasil metode cavity atau model cavity. Ya, jadi itu proses-proses yang bisa kita kerjakan kalau kita merancang sebuah antena. Yang pertama analisa sederhana. Buat apa sih analisa sederhana? Biar kita tahu ukuran W sama L-nya itu berapa kira-kira. Kalau enggak kita nggak bisa langsung katakanlah pakai software. Kalau pakai software langsung itu ya harus tahu. Jadi waktu menggambar kita tahu oh segini. Ya katakanlah kalau kalian mau pakai software HFSS tuh kalian disuruh gambar. Gambar apa? Gambar kotak. Kalau kita disuruh gambar kotak, kita akan nanya kotaknya berapa ukurannya. Nah itu dari sini kita dapati analisa sederhana. Nah, nanti software ini akan memberikan perhitungan yang lebih presisi sehingga setelah itu baru kita fabrikasi. Nah ini teorinya ini mengatakan maunya mirip-mirip nih semua mirip-mirip. Kalau Anda ingin sama itu mimpi, ya nggak mungkin sama. Orang beda-beda kok. Sebab yang beda itu tidak akan sama. Ya. Harapan kita cuma mirip-mirip, ya mendekati. Pertama kita ingin melihat fenomena. Oh kalau saya ginikan nih, saya perbesar nanti antenanya akan bekerja pada frekuensi ini nih. Nah paling nggak gitu. Ya nanti kita akan lihat, kita akan simulasikan beberapa yang sederhana. Oke. Nah ya ini pencatuannya. Tadi pencatuannya atau saya lanjut dulu. Nah tadi pencatuannya begini nih. Ya tadi pencatuannya ini antena microstrip kita. Tadi ya kita udah sepakat. Ininya W, width-nya, panjangnya, length-nya ini L. Ini kita koneksi ya, ini feeding line-nya. Feeding line. Ya, jadi ada pengumpannya ya. Ada pencatunya di sini. Ini ada konektor ya. Konektor koaksial. Nah, itu kalau kalian bekerja di lapangan, kalian tahu koaksial itu ada tipe-tipenya, ada tipe N, ada tipe SMA, ada tipe macam-macam lagi, ya. Ada tipe 3,5 mm, ada tipe 2,19 mm, ada tipe macam-macam. Ya. Nah, ini standarisasi, jadi kalian bisa connect nanti ke alat ukur. Ini akan kita connect, kita akan puter sama kabel alat ukur, kita akan ya ada alat ukurnya, kita connect kemari juga, ini displaynya kita bisa lihat. Oh, itulah kita ukur. Ternyata antenanya ini jelek misalnya, harus diperbaiki. Nah, gimana cara memperbaikinya? Ya ternyata nih koneksi begini aja nih belum tentu bagus. Ya belum tentu bagus. Seringkali kayak gini itu tidak matching. Matching kah? Ya seringkali tidak. Oleh sebab itu ditambahkan inset seperti ini. Ya. Tambahkan cowakan di sini. Tambahkan cowakan. Nah ini kalau kita pakai software itu gampang aja. Cowakannya pun bisa kita mainkan ini. Dalamnya itu berapa? Lebarnya cowakan ini berapa? Itu bisa kita mainkan. Gampang aja, tinggal kita enter aja.
kita ganti, kita enter, kita hitung lagi. Kalau dibuat ya di etching gitu. Jadi kalau kita sudah etching kedalaman, kita nggak mau dalam-dalam susah. Ya mungkin kita tutup pakai selotip kali, selotip metal biar dia nyambung. Ya. Jadi ini untuk struktur matching, tambahan insert di atas, gambar di atasnya begitu. Nah yang tadi, yang slide sebelumnya, ini kalau konektornya di bawah. Jadi kalian bisa juga ya tidak di samping. Kalau tadi gambar itu kan di samping di sini ya. Nah ini enggak, ini kita dari bawah seperti ini kalau kita lihat dari samping. Jadi PCB-nya kita bor ya, kita bor dari bawah sampai atas biar bolong. Nanti konektornya bisa kita masukin, nah ini bisa keluar nih, nanti sini kita solder nanti ya. Kita solder biar dia connect, supaya dia connect ya. Inner line-nya dari konektor connect sama patch. Nah, sedangkan ini kita solder di bawah. Ya. Kalau nggak disolder, ditempel nggak bisa dilem, harus disolder. Jadi dia nyambung secara galvanis, ya. Karena gelombang elektromagnetik seperti ini itu masih di sini itu yang bermain itu arus. Jangan sampai arusnya itu kita ganggu, nanti faktor refleksinya akan besar kalau kita ganggu. Ya, jadi ada dua kemungkinan bagaimana melakukan pencatuan. Ya, oke. Nah, ini ya. Nah, kemudian terus gimana kalau antenanya ingin kita perbesar gainnya? Nah, kalau kita ingin perbesar gainnya, tentu kita harus jadikan array, ya. Karena kalau ternyata kalau kita perbesar aja tadi menurut rumus itu nggak benar juga hasilnya. Tahu dari mana? Dari simulasi, dari pengukuran. Jadi kita buat dia dalam struktur array. Ya, array di sini kalian bisa lihat, ya bisa saya dampingkan kiri kanan begini. Ya, ini 1 jadi 2. Ya kalian tinggal pecah aja di sini. Ini konektornya nanti di sini ya. Kabel koaksinya atau apa namanya adapter koaksinya. Jadi kalau yang tadi itu kan langsung mari ya. Nah, ini kalau yang array dia ada dividernya dulu ya. Ini power divider. Jadi powernya akan dipecah. Kalau kalian lihat gambarnya simetris, maka powernya juga simetris. Ya, kiri kanan itu 50-50 kurang lebih. Ini dengan asumsi jika tidak ada refleksi. Mungkin nggak ada refleksi, ya mungkin aja. Karena strukturnya sederhana begini. Nih, jaraknya juga kita harus setting. Berapa jarak yang tepat? Ya jarak yang tepat biasanya lambda per 2. Atau sedikit lebih besar. Atau nanti disimulasikan, kita lihat efeknya gimana. Ya, karena kadang-kadang simulasi itu memberikan fakta yang lebih tepat dibandingkan teori-teori rumus-rumus sederhana. Bisa nggak saya jadikan lagi, perbesar lagi array-nya? Bisa. Ini tinggal kalian copy paste saja. Kalau di software itu kalau kalian lagi bikin masking etching tinggal di copy paste saja. Ada 2 buah nih. 1, 2 di copy paste. Nah, koneksi lagi di sini. Kalau mau 8, ya ini di copy paste lagi. Jadi 8, jadi 16, jadi 32 gitu. Yang gampang begitu. Kalau mau 6 gimana Pak? Ya kalau mau 6 rada ribet kalau mau 6. Kalau mau 6 itu kalian copy ini 3 kali. 1, 2, 3 ya. Nanti kalian bikin kayak begini. Nah, ini yang 1 di sini harus pakai tambahan lain supaya sefasa ya. Kalau ini kan simetris ini. Jarak dari sini ke setiap titik ini sama. Jadi sefasa. Nah, kalau ini dari sini ke sini sama sefasa. Tapi ini nggak sefasa kalau kalian tarik garis langsung, maka harus diputer dulu biar sefasa ya. Jadi ini apa namanya array linear, array 1 dimensi. Nah, kalau ini array 2 dimensi. Jadi di samping ke samping, ke depan juga ya. Samping dan ke depan. Nah, itu dikoneksinya di sini nih. Jadi dari sini ke setiap antena itu sama panjangnya supaya fasanya sama. Kalau mau jadi 8 gimana? Ya tinggal di copy paste saja, nanti dia ketemu di sini.
gede, satu di sini, satu di sini. Mau 16 gimana ya, tinggal ditambahin lah. Ya, jadi sebetulnya itu cara yang gampangnya begitu. Kita akan mendapatkan antena yang reguler, antena yang antena yang mudah untuk kita buat. Ini foto-fotonya ya. Jadi kalau kita lihat di sini antenanya ya inilah antena microstrip array, gampang ya. Tinggal kita punya modelnya, satu aja kita punya model ya kita bikin. Ini mungkin nggak begitu kelihatan. Nah, tapi cobalah kira-kira di sini kita baca ya. Antenanya itu ya dari sini, saya duga ya dari sini nih. Ini dari sini panjang kemari ke sini sama dengan ini. Ya. Ini simetris yang kanan dengan yang kiri, dan jarak dari sini ke situ juga simetris saya rasa. Nah, jadi antena yang sefasa. Terus yang sebelah bawah kiri ini ada berapa? Ada 64 ya, 64 elemen ini. 1, 2, 3, 4, 8 ke 8 ya. 8 kali 8. Jadi bisa kita bayangkan ya. Antena microstrip itu ribetnya memang di feedingnya. Ya, betapa kalian lihat di sini ini benda ini gampangnya antenanya begini doang, tapi feedingnya. Ini kalau 8 ke 8 luar biasa feeding di sini itu. Belok-belok kemari, belok-belok kemari. Itu yang jadi salah satu kelemahan dari antena microstrip kalau kita buat array ya. Sangat complicated dan ini masalah sebetulnya. Makanya ada banyak teknologi lain yang menjawab permasalahan ini seperti antena reflect array ya. Itu membuat ngejelimet yang ada pada feeding line jadi hilang, jadi dipermudah. Nah ini juga antena array ya, walaupun bentuknya rada aneh nih. Nah, kalau ini sama ini kalau ini polarisasinya sama begini. Kalau ini kan ke arah sana. Ya, polarisasinya rada berubah, rada beda. Nah, kalau ini saling menguatkan, kalau ini cross jadinya. Apalagi kalau kita atur lagi gimana, ya bisa jadi mungkin kita bisa ciptakan antena circular polarization. Tapi kalau ini saya rasa dari bentuknya dia linear tapi ya begini gitu. Karena yang miring ke kiri, miring ke kanan saling menghilangkan, yang menjumlahkan yang ke arah atas ini saling menjumlahkan karena searah, sefasa. Ya. Oke, jadi ini cara-cara membuat array. Dan slide terakhir ya, ini juga sama sebetulnya ya, ini sama seperti yang tadi ya, 8 kali 8 kali 8 mirip-mirip aja, cuma mungkin barangkali ukurannya atau materialnya yang beda. Ini material apa gitu ya, ini materialnya pakai warna gelap entah apa. Jadi bisa dibuat sistem seperti ini, atau yang bawah ini bisa dihitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 mungkin ya. 50 ke sana, kalau ini tambahkan 60, 70, kemari 20, ya barangkali 70 kali 20. 70 kali 20 elemen ya. Banyak banget. Gimana caranya? Ya kayak tadi. Caranya copy paste begitu. Nah, kita akan dapatkan ya, ke sana ada 70 elemen, sini ada 20 elemen. Ini antena yang lebar ke samping. Kalau lebar ke samping itu berarti dia akan sangat fokus ke samping. Nih, ke atas juga banyak, tapi tidak fokus yang ke samping. Jadi antena ini seringkali dipakai untuk misalnya untuk di pelabuhan, ya, di pelabuhan laut. Biasanya oleh TNI AL atau oleh apa namanya tuh Syah Bandar ya, Syah Bandar. Ketika ingin mendetek kapal laut yang sedang mendekati ke arah kita, sehingga kita bisa mendetek secara akurat ya ada berapa kapal laut. Nah, gambar yang atas ini menunjukkan microstrip ya, microstrip juga nih, tapi tipenya tipe konformal. Ya. Kita bilangnya konformal. Dari kata conform, ya, dari kata conform itu berarti dia bisa berada pada sebuah
badan dari sesuatu, konform terhadap badan sesuatu. Nah, antena ini, ya ini secara kasar aja dibuat, misalnya untuk diletakkan di badan dari pesawat terbang atau roket. Di antenanya tidak mengganggu. Antena tidak mengganggu. Kita bisa bayangkan kalau kita buat roket seperti ini, ya roketnya, ini ada sayap roketnya. Jadi antenanya diputar sekitar ini, sekitar roketnya ini. Atau kalau ada yang ingin bikin UAV, ingin bikin drone juga, nah kita akan pasang sesuai sama body dari benda itu. Kenapa sih tidak boleh beda? Ya karena benda ini sudah dibuat secara aerodinamik bagus ya, menyesuaikan dengan aerodinamik dari benda terbang ini. Ya, jadi, nah sisanya di sini kurang lebih sama seperti yang tadi ya. Ada semacam apa namanya power divider ya. Ini semuanya nih kalau kalian lihat ini semuanya sama ya. Sama, tinggal di copy paste aja. Ada tambahannya di sini buat matching nih. Nah, di sini juga ada buat matching ya, buat matching sehingga ketika kita melakukan power dividing itu ini akan terjadi pengiriman data tanpa refleksi, harapannya gitu. Atau kalaupun refleksinya ada, bisa diabaikan. Ya, di sini juga kalau kalian lihat lebar dari microstripnya ini berubah di sini. Jika salah satu teknik matching ya, itu biasa dikenal untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu faktor refleksi yang kecil. Kalau nggak begini, kemungkinan ada yang balik cukup signifikan. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Saya ingin tunjukkan dengan HFSS. Ya. Kalau saya buka HFSS, coba saya tes saja, saya cek aja apakah jalan apa tidak. Ya, ini saya start program HFSS-nya, saya screenshot dulu. Ya, mungkin udah kelihatan ya. Nah, jadi ini program HFSS sudah dibuka, saya udah bikin project-nya. Ya, jadi tinggal ditekan aja. Ya, tinggal, sorry. Nah, HFSS ini biasanya ini udah kelihatan ukurannya dalam milimeter. Tinggal kalian bikin. Saya mau bikin PCB misalnya. Kalau bikin PCB maka saya akan klik di sini. Jadi ada primitives di sini, namanya primitives. Ada bisa gambar apa macam-macam. Ya, saya gambar di sini kotak. Ya, draw box. Ya. Saya gambarkan aja boxnya, gambar box ya. Panjang kali lebar. Saya masukkan. Nah, cuma boxnya ini masih vakum namanya. Saya harus ubah dulu. Jangan vakum, tapi saya ganti ya. Ini saya klik 2 kali. Saya ganti ini menjadi edit ya. Ini kalian bisa pilih apapun di sini. Roger misalnya. Masukkan aja Roger apapun lah. Roger 5880 misalnya ya. Tinggal kita klik. Ya, ini epsilon R-nya udah given. Udah dikasih sama HFSS ya. Jadi saya oke-kan, maka di sini muncul Roger. Kemudian ukurannya misalnya saya mau ubah ya, ubah di sini. Ubah di sini ya. Ubah di sini. Ukurannya saya ubah di sini. Misalnya ukurannya ini berapa nih? Ukurannya cuma 1,5 mili. Kecilan. Saya ingin ubah misalnya ukurannya jadi L. Nah, L. Dia tanya L itu berapa? L itu berapa ditanya. Misalnya L-nya katakanlah 1,5 cm ya, atau 15 mili. Ya. Maka dia akan jadi 15 mili. Kemudian panjangnya berapa atau lebarnya berapa? Lebarnya W. Dia tanya W-nya berapa? Ya katakanlah sama seperti tadi lah. 15 mili. Ya. Oke. Maka dia jadi panjang kali lebarnya 15 nanti. Atau saya bisa apply dulu biar kelihatan. Nah, apply. Nah, ya saya apply. Nah, ini biar simetris saya harus geser nih. Saya geser 0,5 kalikan dengan L. Kemudian minus 0,5
dikalikan dengan W. Biar dia tersentral ya, ini sentral ya. Fit all ya. Maka dia akan tersentral seperti ini. Ini 15 cm, 15 cm. 15 mili, 15 mili. Kemudian tebalnya tadi, tebalnya saya ubah 0,2. Is okay 0,2, saya nggak keberatan. Oke, ya, ini jadilah sebuah PCB, tapi cuma substrat. Nah, sekarang saya tambahkan di bagian bawahnya metal, ya. Saya tambahkan metal di bagian bawahnya. Saya klik aja, cuma saya kliknya harus klik face, ya. Saya klik, nah, saya klik. Kemudian saya pakai gunakan mouse kanan, akan muncul di sini assign boundary. Saya ingin jadikan dia perfect metal, ya. Groundnya metal. Nah, maka dia akan berubah jadi metal. Tahu dari mana? Ini dari sebelah kiri saya ada boundaries metal di sini, ya. Oke, saya putar lagi kelihatan. Oke, jadi metal begini ya. Oke, nah ini jadi saya punya substrat, saya punya metal di bawah, dan saya ingin bikin kotak di atas, ya. Gimana cara bikin kotak di atas? Saya bikin aja di sini kotak ini nih. Nah, saya bikin di sini kotak. Itu. Nah, itu udah ada di atas belum? Ya lihat di sini ada di atas belum? Nah, jadi di bawah ternyata. Di bawah, kelihatan bawah. Saya pindahkan biar dia ke atas, saya naikin jadi posisinya 0,2 tadi ya. Biar dia pindah ke atas. Bahkan saya bisa ganti warnanya nih. Warnanya saya ganti jadi apa tadi? Merah. Saya ganti jadi merah. Kelihatan, oh PCB. Dan PCB-nya pun ingin saya ubah-ubah ukurannya nanti ya. Saya ingin ubah, makanya saya bilang di sini lebarnya W patch. Ya, W patch 6 katakanlah. Oke. Ini L patch 7,5. Oke ya. Dan akan saya letakkan di tengah-tengah, maka saya harus simetriskan WP di sini 0,5 kali LP di sini, jadi dia akan ke tengah. Ya. Dia akan ke tengah. Kalau kita lihat dari atas, dari top, dia tepat di tengah. Ya. Kelihatan di sini sangat indah. Saya mempunyai sebuah patch. Tapi patch ini harus saya assign lagi tadi ya. Saya assign dengan cara yang tadi, mouse kanan, ya muncul assign boundary. Saya jadikan dia perfect A juga. Ya. Nah, jadi saya mempunyai dua buah perfect A. Yang satu bawah, ya ini dia di bawah, gambar bawah, dan yang ada di atas, ya dua perfect A. Jadi saya berhasil sekarang membuat sebuah patch, sebuah PCB dengan patch yang ada di sini. Ya, tinggal saya bikin connecting lainnya, ya. Saya bikin connecting lainnya gimana? Ya, sama seperti tadi, ya. Saya geser di sini. Nah, salah. Ya, katakanlah begini, ini nggak nempel, nggak apa-apa. Ya, gitu ya, nggak nempel. Taruh ke atas nih, biar ke atas. Ya. Nah, ke atas warnanya juga saya bikin sama seperti patch-nya merah, biar kelihatan. Nah, gitu ya. Rotate, ya, kelihatan. Saya zoom in, kelihatan nggak? Nempel dia nih patch-nya. Nempel. Tapi saya ubah sedikit biar nempel dan ngikut. Jadi di sini saya akan geser 0,5 tadi W bukan. W. 0,5 W biar dia nempel ke samping sini ya. Oke, nah kemudian dia lebarnya, saya bikin lebarnya nih
lebarnya dia WL. Nah, berapa WL? Bebaslah di sini katakanlah 1 mili. Ya, maka dia juga akan ke tengah di sini. Ke tengah, tebal banget 1 mili. Ya, diubahlah nanti ya. Ini segini 0,5 kali WL. Ya, biar dia tetap segitu. Nah, sekarang ini yang harus saya ubah nih. Saya ubah jadi apa? Minus 0,5 kali W dikurang WP. Biar dia tetap ke ujung sini ya. Saya bisa connect. Jadi menggambar ini mudah-mudah susah. Ya, bagi teman-teman yang udah biasa pakai AutoCAD ini gampang. Jadi intinya saya udah lakukan seperti ini. Nanti saya akan pasang konektor di sini. Tapi yang tidak kalah penting adalah saya harus bikin udara dulu di sekitarnya, ya. Karena ini antena masih belum di udara, maka saya bikin lagi benda ini, ya. Saya selubungi, ya. Jadi sebuah box, ya, jadi sebuah box. Biar kelihatan warnanya saya bikin biru, nah, apa-apa kelihatan dia. Ya, saya jadikan dia box. Ya, berada di dalam box. Nah, ini belum benar. Maka saya mesti geser sedikit Y-nya. Y-nya saya harus geser sedikit. Maka boxnya ini saya geser. Nah, gesernya kemana nih? Nah, gesernya harus ke arah sana ya, harus ke arah sana. Y-nya harus saya besarkan, saya kecilkan. Y-nya harus saya coba cek ya. Y-nya saya laksanakan. Apply. Enggak, wah kejauhan ya. Kejauhan. Geser lagi. Ya, mudah-mudahan bisa. 8. Ya. Sudah masuk dia. Nah, cuma saya turunin sedikit. Sangat diturunin. Turunin katakanlah jadi minus 5. Nah, kejauhan kalau minus 5. Minus 2. Ya, minus 2. Ya, jadi dia ada di dalam sini. Ya, saya berhasil memasukkan dia ke dalam. Dan saya jadikan benda ini. Benda ini jadi sebuah benda yang sifatnya saya seleksi ya. Oke. Saya jadikan dia ini sebagai saya jadikan benda ini sebagai yang radiasi ya. Oke. Oh, nggak bisa. Oke. Oke. Bentar, ya saya ada ini. Oke, ya. Jadi saya buat ini boundary-nya sebagai diagram radiasi. Nah, ini seluruhnya harus saya jadikan diagram saya jadikan boundary condition radiasi. Ya, saya tandain. Coba kita lihat sini. Tandai, kita lihat lagi. Samping lainnya, tandai, ya, klik kanan. Saya assign sebagai boundary radiation. Nah, ini dia. Ya. Oke, ya, jadi kelihatan sekarang dia sebagai boundary condition. Dan saya coba, saya ingin,
Ya, ini dihilangkan tadi ya, biar nggak kelihatan. Biar nggak kelihatan. Oke. Ya. Oke, yang penting ada dia di sini kelihatan kalau saya klik, tapi ini nggak kelihatan kalau di sini kan. Dan terakhir saya akan bikin eksitasi, ya saya akan bikin di situ. Di sini akan saya bikin koneksi dengan sumber. Ya, gimana caranya? Saya akan membuat ini buat kotak di sini. Kotaknya dari atas ke bawah. Ya, mudah-mudahan bisa. Ini nggak terlalu pas, jadi harus disetting lagi. Ya, pas di sini. Saya klik 2 kali. Tadi dia 1 ini. 1. Apply. Jadi pas seperti ini. Oke, nah setelah saya setting begini, saya bisa klik ya. Saya bisa klik kanan dengan mouse sehingga saya bisa assign excitation. Saya juga mau coba-coba dulu ya. Saya katakanlah pakai lamper port. Saya pakai lamper port dan saya define integration line-nya di sini dari atas ke bawah. Jadi seolah-olah saya sekarang punya koneksi dengan sumber. Saya punya koneksi dengan sumber. Saya bisa seperti ini. Dan yang terakhir tentu saya akan setting frekuensinya. Ya, tadi kita kira-kira aja, tadi saya bikin patch-nya ini. Nah, ini belum saya jadikan metal, saya jadikan metal dulu. Boundary dan perfect A ya. Jadi semua sudah didefinisikan sebagai metal. Ini sebagai metal, ini sebagai metal. Ya. Dan saya memiliki patch yang lebarnya itu 6 mili dan 7,5 mili. Ya. Kecil patch-nya. Ya, tadi kita 3 cm itu ya 3 cm itu untuk 2,5. Nah ini 1/5-nya ya berarti memang frekuensinya harus tinggi. Oke, frekuensi itu saya setting di analisis ya di sini. Saya define sekarang, klik kanan add solution ya di sini saya bisa katakanlah setting 15 3, oke. Tapi saya juga harus atau ingin men-setting dengan klik kanan frekuensinya ada beberapa. Makanya dinamakan frekuensi sweep. Ya, di sini saya akan bawa tadi 15, saya akan bawa dari 10 katakanlah sampai 20. Ya, jadi cukup tinggi frekuensinya karena antenanya kecil. 10 sampai 20. Tadi antenanya cuma 6 mili kali 7 mili jadi kecil. Nah, ini coba saya save. Ya, mudah-mudahan jalan. Save kuliah tanggal 16 Oktober. Ya, saya save. Kemudian saya cek beneran jalan enggak. Ini ada HFSS dan validation. Ya, validation ternyata oke semua. Ya, tinggal saya jalani dengan analyze all. Ya, kita lihat. Mudah-mudahan RAM-nya cukup. Nah, ini bisa berlalu agak cepat, bisa lama, ini lumayan cepat. Sudah adaptif pas ke-6. Ya, mudah-mudahan nggak terlalu lama. Kita lihat tadi di menit 1:45. Sekarang, nah selesai. Nggak nyampe 1 menit, karena memang strukturnya sangat mudah. Ya. Jadi di sini ada message-nya normal completion. Ya. Nah, pas sekarang yang kita lakukan, saya ingin buat hasil. FSS, result, ya. Saya akan create hasil. Saya ingin tampilkan faktor refleksinya, mudah-mudahan jalan. Ya, faktor refleksinya dalam dB, ya. S11 dalam dB. Kemudian saya klik OK.
Nah, lihat di sini ya. Lihat di sini faktor refleksinya. Tapi kalau kalian lihat di sini jelek ya. Jelek, cuma minus 3, sekian ya. Ini saya kalau pakai marker hanya minus 3,75. Jadi jelek. Jadi memang harus dilakukan matching ya. Gimana cara matchingnya? Ya tadi yang saya tunjukin, salah satunya itu dibuat coakan di sini. Atau ininya dikecilin nih ya. Ininya dikecilin ya. Coba saya kecilin, tadi WL-nya saya kecilkan. Katakanlah tidak 1 mili tetapi 0,5 mili. Nah, di mengecil ya. Nah, saya coba hitung lagi. Saya save, saya hitung. Kita lihat ya. Tadi minus 3,76. Sekarang berapa? Ini perhitungannya nggak lama, cuma 1 menit. Jadi enak sekali. Bahkan kita bisa secara adaptif ubah sendiri. Ya, ada settingannya, cuma saya nggak mendalami itu. Ya, kita lihat sebentar. Nah, selesai ya. Kita lihat hasilnya. Nah, membaik dia. Ya, tadi nilainya di sini, sekarang di sini memang geser, frekuensinya geser. Ya, nanti kita bisa geser lagi kalau kita mau, kita kecilkan, kita perbesar. Di sini terlihat cukup baik. Ya. Mungkin perlu dikecilkan lagi atau ya, ditambahkan rangkaian matching di sini. Gimana menambahkan rangkaian matching? Tadi salah satunya dibuat coakan di sini ya. Buat coakan, ya bisa kita bikin coakannya. Ini saya balikin lagi ya. Saya bisa bikin coakan. Coakannya itu ya, saya lihat dari atas ya. Coakannya itu bisa kita bikin ini kita bikin coakannya. Nah, kita bikin coakan segitu ya. Kita bikin coakan segitu dan kita bisa bikin coakan kedua seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti coakannya ini kita akan potong ini. Ya. Kita akan potong dia. Dia akan kita potong dengan ini dua. Ya, gimana caranya? Di sini ada modeler. Modeler itu ada boolean. Kita subtract. Dia akan coak di sini. Ya. Seperti itu. Caranya gampang sekali. Coak. Jadi sebetulnya kalau pakai software itu kita bisa ngapain aja. Ya, ini cuma coba aja. Coba saya save. Saya analyze. Dia akan ngitung dengan cepat. Kita lihat apakah hasilnya lebih bagus dari 5 GB. Nah, selesai. Nah, bagus sekali. Ya. Sampai minus 10 dB ya. Mendekati lah. Ya, berapa nih? Minus 9,7. Jadi itu cara-cara yang bisa kita lakukan kalau kita merancang dengan software. Jadi tanpa kita sangka-sangka ternyata penambahan seperti ini bisa menghasilkan faktor refleksi yang bagus. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menunjukkan diagram radiasinya, gain-nya ada di sini, ada di radiation. Nah, di radiation saya klik 2 kali, klik kanan, insert far field infinite sphere. Jadi saya define aja infinite sphere. Dan di sini saya akan bikin, ya. Oke, saya suruh hitung radiation, ya saya suruh hitung. Saya akan tampilkan far field, ya far field, dan saya akan tampilkan 3 dimensi. 3 dimensi plot polar. Saya akan tampilkan dalam dB, decibel, gain total, ini settingannya, tampilkan, ya. Jadi muncullah ini pola pancarnya,
pola pancarnya not too bad ya. Kalau kita lihat gainnya ini 7,4 dB gainnya dan memancar ke atas gitu. Ke atas. Bisa nggak ditampilkan di sini nih, pola pancarnya nih. Plot field ya, coba plot field. Visible. Fly. Nah, gitu. Field. Nah, ini pola pancarnya ya. Jadi seperti ini antenanya memancar, jadi sangat indah ya, sangat indah, kelihatan dengan jelas bahwa antena ini memancar ke atas. Ya, karena diletakkan begitu. Kalau Anda miringkan ke tempat lain dia akan. Oke ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Ini saya hapus lagi gambarnya. Jadi seperti itu kurang lebih. Nah, kalau seandainya kita ingin bikin array, ya tinggal kita potong-potong, kita copy paste. Ya. Kita select, ya select copy paste itu gampang, tandain gini aja. Gini aja. Di sini ada fitur modeler atau apa? Atau ini pakai mouse kanan keluar edit, bisa kita duplicate. Kita bisa duplicate long line dari sini ke sana, duplicate. Katakanlah begini, kita bisa duplicate lagi ke sana. Jadi kita bisa, ini kita bisa duplicate berapa kali? 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, tinggal kita kirim aja. Ya, jadilah antena sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kita connect tadi. Ini kebetulan 7, kalau 8 lebih enak. Nah, kita connect, kita hitung lagi, ya, Anda akan tiba-tiba mendapatkan gain 15 dB. Ya. Jadi kayak gitu, sangat menarik. Oke, jadi itu ya yang ingin saya sampaikan terkait antena microstrip. Sekali lagi, antena microstrip itu salah satu antena yang sering dipakai saat ini karena mudah dan murah. Kita hanya akan mengeluarkan uang mahal, uang besar kalau memang microstrip tidak bisa memenuhi spek yang diberikan. Ada beberapa aplikasi nggak bisa. Atau katakanlah ternyata dengan teknik lain lebih mahal, lebih murah gitu, jadi pakai teknik lain. Jadi ada banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan. Based on-nya semua kita akan melakukan analisa sederhana, kemudian dengan software, kemudian setelah kita yakin software memberikan hasil yang bagus, kita akan fabrikasi. Ya, fabrikasi itu bisa mahal sekali atau bisa nggak terlalu mahal. Biasanya kalau bikin TA, bikin tesis, itu biasanya kita di bawah 500.000. Jadi kalau TA itu, yang mahal tuh beli PCB-nya. Ya, di PCB-nya, beli PCB itu saya lihat yang murah-murah itu diborong sama orang. Jadi saya biasanya belanjanya lewat eBay. Dulu tuh saya lewat eBay tuh beli 1,5 juta. 1,5 juta itu dapat mungkin berapa lembar, ya bisa buat 10 TA. Jadi cuma murah. Tapi sekarang ada ininya gitu, kayak ada orang yang ngeborong kemudian dijual mahal. Siapa yang melakukan itu? Orang Indonesia juga. Jadi sepotong itu dijual 750.000. Aduh, nyusahin juga ya, padahal orang mau bikin TA. Nah, kemudian ngecingnya tuh murah. Biasanya kita ngecing, ya ini juga bukan iklan ya. Ngecingnya itu di Bandung, di Spektra. Itu murah meriah juga. Untuk ukuran-ukuran yang normal itu paling cuma 75.000, 50.000. Cukup murah. Nah, jadi dengan modal uang katakanlah 150.000, kita udah bisa punya antena. Jadi sekali 2 kali buat TA itu kan nggak mahal. Dan kita ngukur di kampus kita ngukur nggak bayar karena punya kita sendiri. Paling kita beliin konektornya, konektor itu murah sekitar 15.000, 20.000, ya nggak mahal konektor. Kita ngukur, setelah itu selesai. Ya.
Nah, tapi kadang-kadang kalau kita waktunya udah habis ya udah selesai. Kalau waktunya masih ada, kita bisa simulasi lagi, kita bisa bikin lagi. Nah, hasilnya pasti lebih baik. Jadi itu yang ingin saya sampaikan terkait antena microstrip. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar, ya. Silakan. Prof, izin bertanya, Prof. Ya. Tadi di bagian perancangan microstrip kan ada gelombang saluran transmisi yang rumusnya lebar strip. Kalau untuk panjang stripnya ada nggak, Prof? Panjang dari Yang strip rumus line. panjang strip, iya. Iya. Soalnya Pak baca di bukunya itu cuma dapat rumusnya itu yang panjang yang untuk insert feed-nya, tapi bukan secara keseluruhannya, Prof. Yang ini. Yang bukan, Prof. Sebelumnya. Yang ini. Sebelum itu, Prof. Belum ini. Iya. Nah, itu kan ada, nah, yang W itu, Prof. Yang W. Nah, ya. Ya, itu kan lebar strip ya, Prof. Ya, lebar strip. Kalau untuk rumus panjang stripnya ada nggak ya, Prof? Jadi kalau ini kita akan setting sesuai sama 50 ohm. Ya, itu ada softwarenya. Coba saya lihat ya. Saya stop share dulu ya. Saya ada softwarenya. Nanti bisa di-download juga di internet. Ya gampang. Saya tunjukkan ada TX Line nama softwarenya ya. TX Line. Coba saya share lagi. Ya ini ya. Ini softwarenya nih. Kelihatan ya. Jadi TX Line itu bisa di-download rumus kelihatan ya? Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Prof. TX Line ini free, punyanya AWR, gratis, bebas, bukan bajakan. Nah, ini tinggal kita masukin misalnya berapa epsilon R-nya ya. Nah, bebas saja, tergantung dari yang tadi kalau kita punya 5880 Roger tadi 2,2 kalau nggak salah. Nah, ini juga ya oke lah ya. Nah, ini juga. Nah, kemudian tebalnya yang penting. Tebalnya katakanlah tadi berapa tebalnya? 0,2 misalnya. Nah, kalau kita ingin impedansi 50 ohm, kita klik yang ini nih. Dia akan berubah nanti width-nya. Width-nya akan berubah. Nah, width-nya segini 0,6 sekian. Ya. Nah, itu harus kita setting supaya dia impedansinya 50 sehingga bisa kita connect di sini nih sama konektor. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya bebas. Gitu. Panjangnya bebas. Kita setting aja katakanlah panjangnya berapa nih? 3 cm. Oh, kepanjangan. 1 cm. Ya. Yang penting gini, nanti kalau kamu punya konektornya itu kan mencapit begini tuh. Ini apa? Katakanlah ini kelihatan nih. PCB-nya itu kan dicapit nih sama konektor. Itu jangan sampai konektornya itu bagian yang nggak nyambung ke PCB nyambung ke lainnya nyambung. Jadi seringkali mahasiswa itu kesalahan ya. Ininya terlalu pendek nih. Ya, ini terlalu pendek. Katakanlah berapa? Dia bikin cuma 3 mili, 4 mili, kependekan. Ya, kalau saran saya kalau bisa paling nggak 1,5 cm lah. Ya, 1,5 cm. Nah, agak masalah atau agak beda ketika yang tadi saya tunjukin nih di sini nih. Ketika ingin bikin rangkaian matching. Ini kan ada rangkaian matching yang kayak gini nih. Tadi yang saya tunjukin di simulasi. Ada juga rangkaian matching yang kayak gini nih. Nah, kayak gini. Jadi lebarnya berubah nih. Ya, lebar stripnya berubah. Itu jadi salah satu jenis rangkaian matching. Nanti lihat aja di publikasi. Ini juga kalau kamu lihat yang ini ya, ini kan beda nih yang atas sama yang bawah ya. Yang atas itu lebar width dari strip line-nya sama kan? Ya, karena dia sudah ada rangkaian matchingnya insert yang masuk ini nih, cowokan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya?
Nah, yang Kelihatan, ini kan nggak ada nih coakannya, atau palingnya nggak kelihatan. Tapi lebar strip line-nya kelihatan beda-beda nih, berubah-ubah. Ini tebal ya kan, ini tipis, ini tebal gitu. Nah, jadi kayak gini, hati-hati. Ya, nah, kalau ini baru ada panjangnya. Panjangnya itu lambda per 4. Ya, lambdanya dari mana? Lambdanya dari tadi. Lambdanya dari tadi, dari sini nih. Nah, dapat lambdanya dari sini. Ini otomatis nih, keren banget nih software. Gratis, keren ya. Ketika kamu klik tadi, kamu masukin frekuensinya. Pak, saya mau frekuensinya kerjanya di 15. Nah, ini kan, ya keluar langsung. Oh, ternyata ada electric length-nya nih. Electric length-nya. Nah, electric length-nya ini, sorry. Mana ya? Ini physical length-nya. Electric length-nya ini bisa nggak kita ubah jadi 180 atau 360, terserah. Ini kita ubah, kalau saya panjangin, misalnya dari 5, saya panjangin jadi 10. Nah, ini 247, nanti bisa dihitung ya. Nah, ketika dia 360, maka ini adalah lambda. Coba saya hitung 15 ya. Nah, 370 berarti 14. 346, tambahin lagi 14,5. Bisa dihitung kok dengan matematik ini, saya kira-kira 14,6. Ya, 360. Ya, atau mau dikecilin lagi juga bisa. 55. 360 ya. Ini adalah lambdanya. 14,55 mili. 14,55 mili itu kalau kamu bagi dengan 4, lambda per 4, jadi sekitar 3, sekian, ya 3, sekian mili. Panjang apa? Panjang ini, coakan ini nih. Ini. Jadi, atau yang ini tadi ya. Jadi itu. Tapi kalau yang kayak tadi, yang model saya tadi, itu dia nggak penting. Ini nggak penting berapa panjangnya, ya L ini nggak penting. Yang penting jangan terlalu dekat kemari, karena nanti akan mengganggu konektor. Karena konektornya itu ada kaki-kakinya nih di sini nih. Kalau ini terlalu dekat, kakinya akan nyentuh ini, short namanya. Ya, jadi cukup. Ya. Gitu. Ada lagi? Silakan. Oke, Prof. Makasih, Prof. Yuk. Masih ada? Oke. Ada ya. Baik, saya